Jakarta Selatan Jumat sore kemarin. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Kebakaran yang terjadi Jumat sore kemarin di mana material bangunan yang mudah terbakar ini membuat cepat api menyambar bangunan lain. Api menghanguskan 65 pintu kontrakan. Nanti kami juga akan memperbarui data terbaru berapa banyak kontrakan terbakar untuk Anda dan juga sebuah lapak pengepul barang bekas. Saat itu ada 40 personil dan 8 unit mobil damkar dikerahkan untuk padamkan api. Jadi menurut pemilik lapak ada kontrakan, kebakaran terjadi akibat korsleting dari salah satu rumah kontrakan. Oke. Awalnya emang lagi pada ngapain, Pak? Saya lagi duduk-duduk, Pak. Ya, saya lagi duduk-duduk. Tak tahu anak buah saya teriak. Katanya ada api gitu, Pak. Oke. Nah, sebelum terjadi kebakaran, memang lagi ada aktivitas apa, Pak? Nggak ada apa-apa, Pak. Dan saudara, untuk mengetahui informasi terkini soal kebakaran di kawasan Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, kita segera bergabung dengan jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Arif Rahman. Kita ke Putu, bisa Anda gambarkan bagaimana kondisi terkini setelah kebakaran Jumat sore kemarin? Saya melihat di belakang Anda juga masih banyak petugas dan juga warga yang mengelilingi lokasi kebakaran di sana. Ya, selamat pagi Reza dan juga saudara. Kawasan ini sebetulnya karena api juga sudah seluruhnya padam dan tidak bersisa sedikit pun, sehingga sebetulnya proses pemadaman ini sudah berakhir kemarin sore sampai dengan petang begitu ya. Tapi karena sudah tidak ada api yang ada di kawasan ini, sehingga masyarakat yang terdampak ini memilih untuk kembali ke TKP dan juga memilih-milih kira-kira apakah masih ada barang yang kemudian bisa diselamatkan. Juru kamera Kompas TV Arif Rahman akan menunjukkan kepada Anda, Reza dan juga saudara, supaya lebih tergambar Anda bisa menyaksikan memang situasinya. Kalau Anda lihat ini sebagian besar tadi saya juga sempat ke pengungsian begitu ya, di mana mereka khususnya yang laki-laki ini memilih meninggalkan pengungsian setelah sarapan dan juga makan seadanya yang disediakan di pengungsian, tenda pengungsian, ini kembali ke area ini untuk memilah-milah kira-kira apa yang bisa diselamatkan. Seperti misalnya Reza, visual yang Anda saksikan saat ini adalah salah satu alat yang tersisa dari kebakaran yang terjadi di kawasan Pengadegan di Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan. Akibat kebakaran ini sendiri sebetulnya Reza dan juga saudara ini meluluh lantahkan kurang lebih ada 80 pintu kontrakan atau ada 80 ruangan kontrakan begitu ya. Di mana di dalamnya ini ada sekitar 80 kartu keluarga atau sekitar hampir 400 jiwa yang kemudian terdampak dan harus mengungsi karena kehilangan tempat tinggalnya. Dari pembicaraan yang sudah saya coba lakukan begitu dengan masyarakat, dengan penghuni sekitar, memang 40 kakak diantaranya ini merupakan warga Jakarta atau ber-KTP Jakarta, sementara sisanya ini merupakan warga pendatang khususnya dari kawasan Cirebon, karena di daerah ini kebanyakan dari mereka merupakan pedagang, Reza dan juga saudara, yang kemudian biasanya berjualan gorengan, kemudian ada pengolahan tahu dan juga tempe di sekitar area ini. Anda bisa lihat Reza dan juga saudara, akibat kebakaran yang melanda kawasan ini dalam waktu yang singkat ini meluluh lantahkan area ini. Tempat saya melaporkan saat ini, Reza dan juga saudara, kalau Anda lihat ini hanya ada puing-puing, kemudian sisa-sisa kardus begitu. Tapi sebetulnya kalau saya bisa menggambarkan kepada Anda, Reza dan juga saudara, area ini adalah area kontrakan petak begitu, di mana ada satu bangunan itu dapat terdiri dari bangunan 2 lantai ataupun juga 3 lantai, di mana masing-masing kamarnya ini dihuni oleh satu kartu keluarga. Artinya memang kalau tadi disampaikan dari data sementara yang dicatat oleh BPBD begitu ya, ada sekitar 80-an kartu keluarga, di mana jumlahnya ada 350 jiwa tepatnya yang kemudian mengalami kerugian karena kehilangan rumah. Ini sepenuhnya mengungsi
pengungsi karena bangunan 3 ataupun 2 lantai yang ada di kawasan ini sama sekali tidak bersisa bentuknya, bahkan pondasinya pun dapat Anda saksikan tidak ada yang tersisa sama sekali, hanya ada seng ataupun juga sisa-sisa dari kayu yang memang digunakan untuk pembatas-pembatas di masing-masing ruangannya. Anda juga bisa saksikan Reza dan juga saudara, ini merupakan warga begitu ya yang tinggal di area ini. Tadi sebagian terbagi menjadi 2 tempat pengungsian, di mana salah satunya ada yang memilih untuk tinggal di warga-warga sekitar ataupun juga kerabat mereka yang ada di sekitar sini yang memang tidak terdampak kebakaran. Ada juga yang memilih untuk meninggalkan area ini, tapi juga kalau memang punya keluarga dan berKTP Jakarta, tapi juga sebagian ada yang memilih untuk tinggal di tenda yang disediakan oleh pemerintah Provinsi Jakarta, dalam hal ini adalah BPBD DKI Jakarta begitu ya. Tadi kami pantau di daerah pengungsian sendiri atau di kawasan pengungsian itu sudah ada beberapa fasilitas yang diberikan sementara, yakni tenda dari BPBD untuk beristirahat begitu, ada matras, kemudian juga ada kipas angin begitu yang disediakan untuk beristirahat. Kemudian ada tenda kesehatan juga dari Puskesmas Kecamatan Pancoran untuk warga yang mengalami luka misalnya ataupun juga kondisi yang kurang sehat. Ini bisa sementara begitu ya, ketika skalanya normal ataupun juga kecil penyakitnya, ini akan dirawat begitu untuk sementara di tenda tersebut. Sementara kalau eskalasinya lebih besar lagi, perlu penanganan yang lebih serius lagi, maka akan dipindahkan begitu, baik itu ke puskesmas ataupun juga ke rumah sakit setempat. Dari malam kemarin sampai dengan hari ini total ada sekitar 8 orang yang melakukan cek kesehatan atau perawatan di tenda kesehatan. Kendalanya atau yang kemudian dikeluhkan ini adalah pusing, kemudian juga lecet-lecet, karena memang beberapa ini dari bangunan 2 ataupun juga 3 lantai itu karena api begitu besar dan merambat cukup cepat, sehingga kemudian membuat mereka harus lompat begitu sehingga mengalami luka-luka dan ini bisa dirawat sementara di tenda kesehatan. Namun kalau kondisinya berat maka akan direkomendasikan untuk dibawa ke rumah sakit. Yang menjadi catatan juga Reza dan juga saudara bahwa memang sebetulnya kan penyebabnya dugaan sementara adalah karena adanya konsleting listrik begitu. Yang juga membuat api semakin besar adalah Anda bisa lihat Reza dan juga saudara di sebelah kiri atau di sebelah kanan layar Anda, ini merupakan tabung-tabung gas yang sebetulnya juga digunakan oleh masyarakat ataupun juga warga begitu untuk keperluan sehari-hari, ada juga yang digunakan untuk berdagang. Nah ini yang kemudian mengakibatkan api juga membesar dengan sangat cepat Reza dan juga saudara. Jadi begitu kobaran api membesar, menyambar listrik, kemudian juga ada tabung-tabung gas yang disimpan di sini, sehingga ini menyebabkan kobaran api sangat cepat merambat ke rumah-rumah warga. Dan seperti yang Anda saksikan di sini tidak ada lagi yang tersisa dan kebutuhannya tadi disampaikan memang yang pertama dalam waktu dekat adalah pakaian. Karena yang disampaikan tadi banyak dari mereka yang hanya membawa diri saja begitu dan juga anggota keluarga sehingga tidak membawa pakaian apapun dan akhirnya harus kemudian mendapatkan bantuan begitu ya. Ada beberapa bantuan masuk tapi jumlahnya masih kurang. Lalu juga berkaitan dengan modal usaha. Tadi disampaikan ada yang membutuhkan modal usaha karena sebagian memang ini bekerja sebagai pedagang dan barang-barang yang biasanya dijual ini juga sudah ludes terbakar. Dan saudara, saya akan mengajak Anda untuk berbincang dengan salah satu warga yang juga menjadi korban kebakaran. Bapak, selamat pagi. Namanya siapa, Pak? Bapak Dali. Oke, Pak Dali. Kalau lihat kondisinya sekarang, ini luluh lantah tidak bersisa satu bangunan pun begitu ya. Apa yang Bapak butuhkan sekarang? Ya, saya butuhkan sih istilahnya obat sama pakaian. Ya. Dari peristiwa ini tidak ada korban jiwa, Pak? Tidak ada korban jiwa. Selamat semua anak buah saya, 80 kakak selamat. Ya cuman tidak ada yang bisa bawa barang-barangnya sekecil pun. Tidak ada. Kebanyakan mereka tinggal di area ini sudah berapa lama, Pak? Rata-rata sampai 17 tahun ikut saya. Oh, 17 tahun. Dan pekerjaannya apa saja, Pak? Gorengan sama, dia tukang gorengan, saya sama nampung pemulung. Berarti yang dibutuhkan adalah bantuan pakaian. Selain itu, setelah ini, apakah membutuhkan juga misalnya tempat tinggal baru di sini, mau di sini lagi atau mau dipindahkan kalau misalnya sekalian pesan untuk pemerintah Provinsi Jakarta? Kalau bisa sih saya di sini aja lagi. Ya. Oke.
Baik, terima kasih banyak Pak sudah berbagi dengan Kompas TV. Semoga bantuannya segera datang dan juga masalah ini segera selesai. Terima kasih Pak. Jadi saudara, ada banyak hal Reza dan juga saudara yang harus kemudian diperhatikan. Kalau masyarakat mau membantu, ini juga bisa memberikan bantuannya ke posko yang sudah ada, begitu salah satunya adalah di belakang kampus LIA. Ini ada tenda dari BPBD dan bantuan bisa diberikan ke sana, khususnya pakaian, kemudian keperluan anak dan juga bayi dan juga balita. Reza, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda dan juga juru kamera Arif Rahman dari lokasi kebakaran di Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas dan tetap hati-hati. Dan saudara, breaking news masih akan kembali usai jeda, pastikan Anda bersama kami. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Tablet bola dulunya tepatnya pada Maret 1984 hadir pertama kali sisipan dari Harian Kompas. Dan kemudian pada kurang lebih sekitar 4 tahun berikutnya, April 1988, bola terbit sendiri menjadi tablet mingguan yang kita kenal selama ini. Edisi khusus Bola by Kompas ini akan berisi 40 halaman. Tidak hanya kita membahas tentang hasil ataupun perjuangan Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi juga kita membaca sedikit bagaimana sejarah Timnas Indonesia dimulai dari 38 ataupun di era 50-an yang saat itu kita dianggap sebagai macan Asia hingga keterpurukan kita di era 2000-an dan 90-an. Kawal terus perjalanan Garuda dengan tabloid Bola by Kompas. Dapatkan di gerai Kompas atau marketplace kesayangan Anda. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Buruan di check out sekarang ya guys. Ultra Flu, flu dan batuk, membantu meredakan gejala flu disertai batuk. Udah sholat semua. Flu dan batuk reda, lega rasanya. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Floridina, nomor 1 freshnya, nomor 1 funnya. Bulir jeruknya asli, lebih banyak. Coco Beats-nya cuy-cuy, dapat segernya, dapat funnya. Floridina, nomor 1 fun, asli jeruknya, asli bulirnya. Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Dulu sampah organik dianggap sebagai masalah, kini menjelma menjadi sumber kehidupan. Dari pengolahan sampah organik, tumbuh bibit hijau dan pupuk alami yang menjadi harapan baru ketahanan pangan. Lebih dari sekadar menjaga lingkungan, sampah menumbuhkan peluang, memberdayakan warga, menciptakan kesejahteraan. Bakti pada negeri, jejak hijau di Tanah Wali, Sabtu 11 Oktober pukul 9 pagi di Kompas TV. Dipersembahkan oleh Tidak semua air itu aqua. Yang dipilih dari sumber air di gunung terlindungi, disaring bertahun-tahun oleh lapisan bebatuan dan kaya akan mineral alami yang seimbang. Sehingga aqua terasa dingin tanpa didinginkan. Masih di Breaking News Kompas TV, saudara, kita akan membahas soal kebakaran yang terjadi Jumat sore kemarin di kawasan Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan. Terkait dengan jumlah kontrakan dan juga sekitar 400 jiwa mengungsi, sekitar tadi ada 80 kontrakan yang terbakar dan sejumlah warga juga mengungsi di tempat sanak saudara, kerabat dan juga warga sekitar. Bahkan ada sekitar ratusan jiwa juga yang mengungsi, disediakan tenda pengungsian atau posko pengungsian di kampus di area kebakaran di kampus LIA Pengadegan, Pancoran, Jakarta Selatan. Informasi terkini, saudara, kita juga akan memperbaruinya. Untuk itu kami
mengucapkan terima kasih kepada Kapusdatin Kebencanaan BPBD DKI Jakarta, Pak Muhammad Yohan yang telah bergabung bersama Breaking News Kompas TV. Selamat pagi, Pak Yohan. Selamat pagi Mas Reja, Ya, apa kabar? Alhamdulillah baik Pak. Bapak semoga dalam kondisi sehat. Pak, ini kabarnya juga semalam begitu banyak warga yang harus diungsikan ke posko pengungsian. Di mana saja sih Pak lokasi-lokasi pengungsian dari kebakaran Pengadegan Pancoran Jakarta Selatan yang terjadi Jumat sore kemarin? Mohon maaf Mas, suaranya nggak kedengar Oke, nih. Pak Yohan, dari kebakaran Jumat sore kemarin, di mana saja sekarang posko-posko yang disediakan dan berapa banyak warga yang mengungsi Pak? Oke, baik. Jadi yang pertama kami mau mengucapkan terima kasih dulu nih kepada Lembaga Pendidikan LIA ya, yang langsung menyiapkan tempat untuk pengungsian sementara ya, sehingga kami bisa cepat membantu warga, bisa cepat mendirikan 2 unit tenda ya untuk 86 kakak untuk 400 jiwa yang terdampak di lokasi ya. Dan sejak sore hingga tadi malam juga kami sudah mengirimkan bantuan dasar ya kepada pengungsi, ada kidswear, ada makanan, minuman yang kami kirimkan secepat-cepatnya ya. Dan nampaknya hari ini kita juga akan didukung oleh Dinas Sosial ya, yang tentunya membawa logistik lebih lanjut gitu. Jadi untuk sementara itu yang tercatat ada sekitar 400 jiwa yang dalam catatan kami di pos pengungsian ya. Dan memang tersentral di situ semua, di halaman LIA ya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, Pak, Pak Yohan sempat melihat atau lokasi ini tidak jauhkah dari posko pengungsian lokasi kebakaran ini? Sebenarnya kondisinya di sana seperti apa? Betulkah ini pemukiman padat penduduk? Karena tadi jurnalis Kompas TV kami yang melaporkan bahwa banyak sekali para warga yang rata-rata profesinya adalah pedagang bermukim di sana. Betul, jadi itu memang kejadiannya juga cukup cepat ya. Jadi kalau tadi laporan di lokasi itu banyak warga yang memang secepat-cepatnya melakukan pengungsian ya, secepat-cepatnya itu dikarenakan memang lokasinya cukup padat dan juga beruntungnya tadi saya di awal sudah mengucapkan terima kasih nih karena ada peran serta dari pihak swasta ya untuk membantu kita di awal. Hanya menyiapkan lahan tapi itu sangat penting ya dikarenakan memang lokasinya yang cukup padat dan akan lebih sulit lagi kalau kita cari lokasi pengungsian lain yang radiusnya lebih jauh dari lokasi kejadian kebakaran ya. Jadi kira-kira seperti itu. Iya, Pak Yohan, Lembaga Pendidikan LIA ini memberikan tempat yang akhirnya BPBD juga mendirikan tenda di sana. Ada berapa tenda yang disediakan dan berapa banyak warga yang mengungsi di tenda BPBD dan juga lokasi pengungsian di sana, Pak? Baik, tadi malam juga begitu tenda tiba kita langsung dirikan ya. Untuk sementara ini ada 2 dari BPBD, tenda pengungsian yang ukurannya cukup besar. Sementara itu tadi saya sudah sampaikan juga nih Dinas Sosial juga akan segera bergabung ya di lokasi. Kemudian juga kami juga apresiasi kepada Lurah ya yang cukup sigap tadi malam juga ada di lokasi dan menerima bantuan dari BPBD dan turut mengatur nih pengalokasian bukan hanya logistik tapi penempatan warga ke dalam tenda ya karena baru ada 2 sementara warganya ada sekitar 400-an. Pagi ini sedang diupdate lagi ada berapa banyak warga yang menjadi penyintas ya yang menempati tenda dan berapa mungkin yang mengungsi ke kerabat atau sanak saudaranya ya. Jadi kira-kira seperti itu. Pak, satu tenda PPBD ini bisa menampung berapa banyak warga, Pak? Cukup banyak ya, tapi namanya tenda pengungsi itu kan kita upayakan untuk seideal mungkin ya untuk ditempati ya. Jadi untuk situasi darurat kemarin kita siapkan 2 tenda besar itu sebetulnya cukup ya untuk sekitar 300-an warga ya. Itu cukup. Berarti satu tenda kurang lebih 150 warga berada di situ, Pak? Betul, tapi itu kan bukan jumlah ideal sebetulnya untuk pengungsian ya. Jadi pagi ini akan ada tenda-tenda tambahan yang kemungkinan besar akan dibangun oleh Dinas Sosial ya. Sambil kita juga menghitung ulang nih ada berapa penyintas yang ada di lokasi. Jadi kira-kira seperti itu. Kebutuhan makan sudah disupport oleh BPBD dan juga pihak swasta.
Tadi jurnalis Kompas TV sempat mewawancarai korban kebakaran, Pak, bahwa bantuan berupa obat-obatan dan juga pakaian juga masih sangat dibutuhkan oleh para pengungsi. Apakah itu nanti juga akan kembali disupport, Pak? Tentunya, jadi umumnya biasanya BPBD dulu yang turun ya, tapi biasanya menyertai dari Dinas Sosial, kemudian dari Dinas Kesehatan ya. Dinas Kesehatan tentunya puskesmas di sekitar Pangadegan ya, ini segera meluncur ke lokasi gitu. Jadi kira-kira SOP-nya seperti itu, memang apabila terjadi satu kejadian bencana, jadi kami dulu dari BPBD dan kita mendata, mengkoordinir apa-apa saja yang yang harus kita siapkan gitu. Dan kami juga apresiasi ingin kawan dari Disbul Karmat ya, karena kerjanya cukup cepat untuk memadamkan sehingga kita juga bisa cepat juga mendirikan tenda ya. Jadi ini kerjanya simultan, kita bareng-bareng. Kalau sebagai contoh ya, kejadian kemarin di Tangki itu cukup sulit ya untuk mendapatkan status benar-benar pendinginan ya. Itu cukup lama, itu beberapa belas jam. Sehingga kami juga untuk mendirikan tenda mengalami kesulitan ya. Tapi untuk yang kejadian di Pangadegan ini karena cepat penanganannya, sehingga kita juga cepat juga untuk mendirikan tenda pengungsian. Pendinginan di kebakaran Pangadegan juga cepat dan warga juga sudah bisa kembali. Ini banyak yang kembali untuk mengais sisa harta mereka mungkin yang bisa diselamatkan begitu. Tapi yang juga menjadi perhatian saya ini bantuan dari Dinas Sosial tadi Pak Yohan juga sampaikan akan tiba begitu ya Pak ya. Lalu bagaimana jam berapa dan apa saja nantinya akan disupport Pak? Saya pikir sedang posisi bergerak ya, dan ini juga biasanya ada dari Basnas juga, dari PMI gitu. Mengingat ini korbannya penyintasnya cukup banyak ya. Penyintas itu kan korban bencana ya. Ini cukup banyak, ada 400 jiwa yang tercatat, sehingga ini pasti ada pengerahan distribusi logistik maupun ada dapur air. Ini kita sedang menantikan ini kawan-kawan. Kalau gitu kita juga nantikan bagaimana bantuan ini bisa tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran, begitu Pak Yohan ya? Ya, betul. Baik, terima kasih banyak Kapus Datin BPBD DKI Jakarta Pak Muhammad Yohan atas waktunya bersama Kompas TV. Dan saudara, usai sudah breaking news Kompas TV, informasi soal kebakaran di Pangadegan, Pancoran, Jakarta Selatan dapat Anda perbarui di program-program kami selanjutnya di Kompas TV. Saya Muhammad Syahriza pamit, terima kasih, sampai jumpa. Jangan biarkan siang Anda berlalu begitu saja. Isi dengan berita terpercaya. Mulai dari kabar penting dalam negeri, hingga peristiwa yang menjadi sorotan dunia.